Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Iha Sulihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat menuntut ilmu. Yang mana materi ini adalah materi kelas 10 semester genap ya. Ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, tahukah kamu apa itu semangat menuntut ilmu? Sebelumnya, saya akan memberikan tujuan daripada materi ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan mampu untuk meyakini bahwasanya menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait, kemudian menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, kemudian siswa juga diharapkan mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dan dengan membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Ya, silakan. Gambar apakah ini? Oke, ini adalah salah satu gambar siswa yang sedang mempresentasikan ya diskusinya dengan teman-temannya. Intinya ini adalah gambar tentang seorang siswa yang sedang belajar, ya, yang sedang menuntut ilmu. Oke, mari kita memahami makna menuntut ilmu sendiri. Kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu yang pertama kali turun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah tentang belajar, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dari pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Albar yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hukum menuntut ilmu, ya, di sini hukum menuntut ilmu ada dua. Yang pertama fardu kifayah, yakni berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Kemudian fardu ain, yakni hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Contoh tentang ilmu tauhid yaitu ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya,
ilmu tentang cara beribadah atau sebagainya, ini ilmu-ilmu agama. Oke, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di sini ada 7. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian keutamaan yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan yang keempat adalah lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Zar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat atau sunnah 100 rakaat. Daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga, masya Allah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan melindungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meneliti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Insyaallah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Oke, selanjutnya yaitu ini ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah walaula nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Penjelasan dari surat At-Taubah ayat 122 di atas adalah
Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian masyarakat ke medan perang dan sebagian lagi tekun untuk ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing. Oke, di sini contoh atau perilaku ya, ada 5 perilaku yang mencerminkan sikap memahami ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, oke, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seseorang muslim ya, dengan ilmunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, buat mengamalkan ilmu-ilmunya ya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Kemudian yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Kemudian yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya, jangan menjadi orang yang kelima ini. Kenapa? Yaitu orang yang tidak berilmu. Artinya dia tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah hadis tentang ilmu pengetahuan dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-haytan fil bahri. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Orang yang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan sesuatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang yang berakal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.